yaitu memahami gerak harmonik sederhana pada ayunan bandul. Sedangkan yang kedua untuk mencari besar kecepatan gravitasi melalui praktikum ayunan bandul sederhana. Memberikan waktu pada satu orang dari kelompok untuk membaca alat dan bahan yang kalian gunakan seperti beban, alat tulis, statif, penat, dan beban. Baik, terima kasih. Berikutnya masuk di tahap proyek berikutnya, yaitu tahap pelaksanaan. Nanti pada saat pelaksanaan atau pengambilan data, adapun penilaiannya atau aspek-aspek penilaian yang ibu nilai dari setiap kelompok, seperti apakah kalian pada saat praktikum atau sebelum praktikum itu sudah alat dan bahannya sudah lengkap atau belum ya dari setiap kelompok, itu akan menilai itu. Habis itu merantai dia punya alat dan bahannya, merantai percobaan ayunan bandul sederhana. Yang ketiga tahap hasil ya. Tahap proyek itu yang ketiga, tahap ini kalian akan membuat kesimpulan dari hasil praktikum yang Masing-masingnya SMA Negeri 3 Borong ini melakukan praktikum materi gerak harmonik pada ayunan bandul sederhana. Dasar-dasar teori dari praktikum yang kami lakukan adalah gerak harmonik adalah gerak bolak-balik benda setimbang. Contoh gerakan tersebut terdapat pada gerakan ayunan bandul sederhana. Adapun waktu yang diperlukan untuk melakukan gerak harmonik pada ayunan bandul ini yang dinamakan dengan periode. Faktor-faktor yang mempengaruhi periode pada ayunan bandul adalah panjang tali dan percepatan. Tujuan praktikum yang kami lakukan di sini, yang pertama menentukan gerak harmonik pada ayunan sederhana, dan yang kedua menentukan besar percepatan gravitasi. Di sini alat dan bahan yang kami gunakan adalah Bahan yang kami gunakan di sini adalah ada statif. Statif ini kami buat sendiri. Bahan dasarnya itu dari kayu, dan ada beban. Beban ini adalah beban yang sering dimainkan oleh anak-anak yang dinamakan dengan lato-lato. Ada gunting, mistar, benang, mistar panjang dengan ada stopwatch juga. Dan di sini ada alat tulisan yaitu digunakan untuk menuliskan hasil praktikum yang akan dilaksanakan. Pada percobaan atau praktikum ini, ada pun variabel-variabelnya, di mana ada variabel bebas yaitu panjang tali dan variabel kontrolnya yaitu massa beban. Langkah kerja dalam praktikum ini, yang pertama, ikatkan beban pada tali. Setelah beban diikatkan pada tali, kemudian kantungkan beban pada statif yang sudah disediakan. Seperti ini. Variabel bebasnya yaitu panjang tali. Maka pada percobaan pertama ini kami mengukur panjang tali yaitu 20 cm atau 0,2 meter. Kemudian kita lepaskan bandul sambil menyalakan stopwatch untuk menghitung waktu 10 kali getaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Percobaan yang kedua ini kami menggunakan panjang tali 40 cm atau 0,4 meter. Pada percobaan ketiga kita menggunakan panjang tali 60 cm. 20, 40, pas 60 cm atau 0,6 meter. Percobaan bandul dengan menggunakan busur. Di sini busur simpangannya itu 20 derajat. Kemudian kita lepaskan bandul sambil menyalakan stopwatch untuk menghitung waktu 10 kali getaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya kita mengukur simpangan bandul menggunakan busur.
Di sini besar sudutnya yaitu 10 derajat. Kita melepaskan bandul sambil menyalakan stopwatch untuk menghitung waktu 10 kali getaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adapun data yang kami peroleh yang dibuat dalam tabel hasil pengamatan data seperti ini contohnya. Pada percobaan pertama, kami menggunakan panjang tali 20 cm atau 0,2 meter dengan jumlah getaran 10 kali getaran dengan waktu yang dibutuhkan adalah 12,14 detik. Pada percobaan kedua, kami menggunakan panjang tali 40 cm atau 0,4 meter dengan jumlah getaran yang sama yaitu 10 kali getaran, tetapi waktu yang dibutuhkan di sini adalah 13,19 detik. Pada percobaan yang ketiga, kami menggunakan panjang tali 60 cm atau 0,6 meter. Jumlah getaran di sini adalah 10 kali getaran, tetapi waktu yang dibutuhkan di sini adalah 14,25 detik. Berdasarkan data yang ada pada tabel hasil pengamatan di atas, kita dapat menghitung periode atau T kecil, di mana periode merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Nilai periode sama dengan perbandingan antara waktu atau T kecil per banyaknya getaran atau N. Persamaan periode pada ayunan bandul sederhana adalah sebagai berikut. T besar sama dengan 2pi akar L per G, di mana T merupakan periode satuannya sekon, L merupakan panjang tali satuannya meter, G merupakan percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat. Dari persamaan periode tersebut, kita dapat mendapatkan rumus percepatan gravitasi yaitu dengan cara sebagai berikut. T sama dengan 2pi akar L per G menjadi T per 2pi sama dengan akar L per G. Akar L per G ini kita hilangkan sehingga T yang di depan menjadi kuadrat. T kuadrat per 2pi kuadrat sama dengan L per G. Di sini terjadi kali silang sehingga menghasilkan T kuadrat G sama dengan 4pi kuadrat L, sehingga besar percepatan gravitasi dapat dicari menggunakan rumus berikut. G sama dengan 4pi kuadrat L per T kuadrat, karena nilai periodenya atau T besar sama dengan perbandingan antara waktu atau T kecil per banyaknya getaran atau N. Secara matematisnya dapat dinyatakan sebagai berikut. T besar sama dengan T kecil per N, di mana T besar sama dengan periode satuannya sekon, T kecil sama dengan waktu satuannya sekon, N sama dengan banyaknya getaran harmonik. Percobaan 1, besar periode untuk panjang tali 20 cm dan 10 kali getaran. Setelah dianalisis, besar periodenya adalah 1,21 sekon dan setelah dikuadratkan nilainya menjadi 1,32 sekon. Percobaan yang kedua, besar periode untuk panjang tali 40 cm dan 10 kali getaran. Setelah dianalisis, besar periodenya adalah 1,32 sekon dan setelah dikuadratkan nilainya menjadi 1,71 sekon. Percobaan yang ketiga, besar periode untuk panjang tali 60 cm dan 10 kali getaran. Setelah dianalisis, besar periodenya adalah 1,42 sekon dan setelah dikuadratkan nilainya menjadi 2,01 sekon. Analisis data dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut. Percobaan ke-1, panjang tali 20 cm ketika diubah ke dalam meter nilainya menjadi 0,2. Jumlah getaran 10 kali getaran. Waktu yang dibutuhkan adalah 12,14 sekon. Periodenya adalah 1,21 sekon dan setelah dikuadratkan menjadi 1,32 sekon. Percobaan yang kedua, panjang tali 40 cm
Dan ketika diubah ke dalam meter, nilainya menjadi 0,4. Jumlah getaran 10 kali getaran. Waktu yang dibutuhkan adalah 13,19 sekon. Nilai periodenya adalah 1,32 sekon. Ketika dikuadratkan, nilainya menjadi 1,71 sekon. Percobaan yang ketiga, panjang tali 60 cm. Dan ketika diubah ke dalam meter, nilainya menjadi 0,6. Jumlah getaran 10 kali getaran. Waktu yang dibutuhkan adalah 14,25 sekon. Nilai periodenya adalah 1,42 sekon. Dan setelah dikuadratkan, nilainya menjadi 2,01 sekon. Kesimpulan yang kami dapatkan dari tabel di atas adalah semakin panjang tali, maka periodenya semakin besar. Setelah kita mendapatkan nilai periode, kita dapat mencari besar percepatan gravitasi dengan menggunakan rumus berikut. G sama dengan 4pi kuadrat L per T kuadrat. Besar percepatan gravitasi untuk panjang tali 20 cm atau 0,2 meter. Setelah dianalisis, besar percepatan gravitasinya adalah 5,99 meter per sekon kuadrat. Yang kedua, besar percepatan gravitasi untuk panjang tali 40 cm atau 0,4 meter. Setelah dianalisis, besar percepatan gravitasinya menjadi 9,23 meter per sekon kuadrat. Yang ketiga, besar percepatan gravitasi untuk panjang tali 60 cm atau 0,6 meter. Setelah dianalisis, besar percepatan gravitasinya menjadi 11,79 meter per sekon kuadrat. Analisis data di atas dapat disajikan dalam tabel hasil analisis data berikut ini. Percobaan pertama, panjang tali 20 cm ketika diubah ke dalam meter menjadi 0,2 dan dengan jumlah getaran 10 kali getaran dan waktu yang dibutuhkan adalah 12,14 sekon. Nilai periodenya 1,21 sekon. Dan setelah dikuadratkan, nilainya menjadi 1,32 sekon dan percepatan gravitasi adalah 5,99 meter per sekon kuadrat. Pada percobaan yang kedua, panjang tali 40 cm ketika diubah ke dalam meter, nilainya menjadi 0,4 meter dengan jumlah getaran 10 kali getaran. Waktu yang dibutuhkan adalah 13,19 sekon. Nilai periodenya adalah 1,32 sekon dan ketika periodenya dikuadratkan, nilainya menjadi 1,71 sekon dan nilai percepatan gravitasinya adalah 9,23 meter per sekon kuadrat. Percobaan yang ketiga, panjang tali 60 cm dan ketika diubah ke dalam meter, nilainya menjadi 0,6 meter dengan jumlah getaran 10 kali getaran. Waktu yang dibutuhkan adalah 14,25 sekon dengan nilai periode 1,42 sekon. Ketika periodenya dikuadratkan, hasilnya menjadi 2,01 sekon dan percepatan gravitasinya dengan nilai 11,79 meter per sekon kuadrat. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini adalah ayunan bandul melakukan gerak bolak-balik melewati titik setimbang, yang berarti ayunan bandul tersebut telah melakukan gerakan harmonik sederhana. Melalui percobaan ini dapat membuktikan bahwa periode dipengaruhi oleh panjang tali, di mana semakin panjang tali maka semakin besar pula periode yang dihasilkan. Untuk percepatan gravitasinya juga semakin besar. Jadi faktor yang mempengaruhi periode getaran adalah panjang tali dan percepatan gravitasi atau sebaliknya. Percepatan gravitasi dipengaruhi oleh panjang tali dan periode.